Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wa anna turun nanti kita turun wa inna lamma syami' ternyata orangnya lagi ngaji teman-teman ya. Saya nggak mau ganggu lah, orang dia ngaji mau dapat pahala, saya diam aja. Kan dia mau ngaji Quran itu supaya dapat pahala baca Quran. Makanya saya nggak enak juga ganggu beliau itu. Berat sudah. Ya, silakan teman-teman ya, nggak apa-apa, santai aja teman-teman muslim ya, silakan ya, naik aja nggak apa-apa kok, santai aja, ya santai aja. Nah, silakan ditunggu teman-teman muslim. Masa 150 ini nggak ada yang orang muslim ini, aduh gawat ini ya, gawat. Naik aja nggak apa-apa, saya bukan malaikat pencabut nyawa kok. Dikira saya malaikat pencabut nyawa lagi. Ya. Silakan teman-teman ya, nggak apa-apa ya, santai aja ya. Ya, jadi posisi kita netral ya. Ya, kita percaya aja deh bahwa kitab yang ini benar, kitab sebelum Quran benar, dan kitab Quran ini benar. Ya, maka saya buktikan nanti Quran jiplak Bible, tapi caranya kami udah ketawa sama si ya. Kenapa umpamanya kata untuk mencontek gitu? Oten itu sudah mencontek pada agama sebelumnya. Jadi jangan kata oten itu adalah yang pertama. Contek udah hal yang biasa itu dalam kelas kita dulu. Apalagi yang mau subhan, apalagi yang Bu. Jadi kita gini lah Bu, kita itu bukan pada posisi dogmatis. Oh, kita anggap yang teman-teman Kristen anggap Quran salah, nanti teman-teman yang Muslim mengatakan kitab sebelumnya Bible ini salah gitu loh, telah dirubah-rubah. Kita nggak ke sana. Hapuskan narasi itu ya, hapuskan. Kita anggap aja ini benar, betul. Dan kita baca apa yang tertulis apa adanya. Oke, kita kembali ke narasi awal. Ibu ngasih contoh bakwan tadi kan? Saya ulangi ya, narasi ibu ya. Oke. Ya kalau nganggu ini terus, kali. Ya. Ya, oke. Oh ya, oke. Teman-teman ya, sopan, nganggu, nggak potong. Tapi ibu. Oke, teman-teman, Bu Yuni tolong bantu koinnya juga ya, Bu Yuni ya. Disupport Bu Yuni, teman-teman. Bu Yuni disupport. Oke, saya ulangi ya Bu. Oten itu udah marah sama gue, dia Oten itu sering sama lo, ya Otennya tuh teman-teman. Tuh ada si Derry di bawah, Derry kau di bawah aja Der. Kamu nanti kita PKN Der, biar kita belas ini si
bentar, nanti jadi ribet, Ibu kan sepakat. Ya kita dua dulu. Dan kau PK, ya silakan. Ibu adalah, sebentar ya. Ibu adalah orang pertama yang membuat bakwan. Resepnya apa? Tepung, sayur, garam. Jadi bakwan kan Ibu katakan? Betul ya Bu? Lanjut, aku udah diam. Ya, oke. Saya datang Bu. Saya datang. Setelah Ibu, saya juga meniru apa yang Ibu buat. Saya ramu, tepung, sayur, garam, tapi saya namakan itu cilok. Bukan bakwan, Bu. Ibu setuju? Oke, kamu dari tadi gak ada awal-awal kamu mengatakan kamu meniru. Ya. Nah, kamu meniru, berarti kamu nggak secara otomatis kamu sudah meniru. Tapi bagaimana ketika kamu membuat kamu sama sekali tidak meniru? Ketika kamu kata-kata, jadi bedakan antara meniru sama nggak meniru pun kamu nggak ngerti. Aku analogikan kepada otak kau yang otak udah nganggep gini. Engkau punya kulkas, kulkas 2 pintu merek Sak, kebetulan gue punya Sak ya. Nah, lu beli, lupa aja lu punya rumah. Nah, tiba-tiba 2 bulan kemudian aku beli Sak yang sama, 2 pintu yang sama. Gue sama sekali tidak tahu gue punya yang sama. Nah, punya kulkas yang sama. Gue sama-sama beli nih karena gue merasa bahwa sapi ini bagus gini dengan pemikiran yang sama. Lu pun ketika membeli kulkas itu pun dengan pemikiran sama, ya itu bagus begini. Gue membeli tapi tanpa gue tahu. Lu udah beli, gue nggak tahu nih. Gue dengan pemikiran yang sama, gue punya. Tiba-tiba lu ngamuk ke rumah gue. Weh, lu jiplak ya, lu nyontek ya, gue beli Sak 2 pintu. Kata gue nggak tahu nggak boleh, karena gue merasa gue ketika gue beli itu gue yang terbaik pilihan gue. Tapi lu tetap ngotot nih, lu jiplak gue, lu niru gue. Sekarang begonya lu apa gue? Silakan. Iya, maksud saya begini loh Bu. Seandainya, ikutin aja. Ya, seandainya, gini. Seandainya ramuan yang saya jiplak dari YouTube. Kita ke kulkas dulu, jangan Aku kulkas lagi. Banyak banget. Berarti habis bakwan kulkas. Habis kulkas apalagi termos. Habis termos kuali. Banyak banget. Jangan habis. Kalau berhadapan dengan otak-otak yang kayak lu itu, otak-otak seperempat itu ya, otak-otak ini memang gue harus turun ke level gue yang paling rendah. Lu katakan gue itu mencuri, gue turun ke level gue yang paling rendah sekali, yaitu apa? Ketika gue membeli kulkas yang gue sama sekali gak tau. Supaya lu jangan mengatakan ketika gue membeli kulkas itu meniru lu ngamuk-ngamuk ke rumah gue, lu niru gue ya, lu ngintip gue beli pada gue sama sekali tidak. Oh nggak gitu maksudnya. Itu sebentar, fitnahan lu itu tidak berdasar. Nggak gitu maksudnya. Nggak gitu. Lu dikembangin dulu, terus otak lu dikembangin dulu, gitu loh. Masa hal yang sekecil itu pun lu nggak ngerti, apalagi lu bicara tentang Al-Quran gue, kejauhan main lu terus, ngerti nggak lu? Nggak gini. Nggak bisa. Ya. Misalnya aja, iya benar nih, Duyun ini memang sama sekali tidak mencuri ide saya, begitu loh. Coba lu ngomong itu dulu, jadi lu jangan bicara kejauhan tentang Al-Quran gue yang udah ketinggian di otak lu. Nggak bisa, lu bukan saja lu nggak bisa ngertikan. Aduh, dah terima dulu ya, tanding dulu, terima dulu lah, ya terima dulu. Udah, jadi ketika ada orang dengan kurang ajar yang mengatakan, buktikan bahwa Al-Quran saya itu menjiplak Bible. Dengan keliru, betul. Al-Quran menjiplak Bible, tapi dengan keliru. Oke, right, kita bahas. Gini, bakwan aja, saya ulangi ya, bakwan aja simpelnya. Kan ibu buat meramu tepung sayur garam jadi bakwan. Udah keok ya teman-teman, kalau kayak gitu pun nggak nyambung. Bentar, gini. Aku bisa katakan bahwa kamu ketika kamu menuduh saya, berarti menjiplak ide kamu itu secara otomatis terbatalkan ya. Oke, karena saya sama sekali tidak tahu bahwa kamu sudah membeli. Bentar. Oke, saya dulu bentar ya. Oke, lebih tinggi, silakan ke bawah. Gini, ibu kan orang pertama yang meramu tepung,
ya garam dan sayur, itu namanya bakwan. Datang saya yang terakhir, saya meramu hal yang sama, tepung, bakwan, sayur, tapi saya mengatakannya cilok. Enggak apa-apa saya menjiplak, enggak apa-apa, tapi tetap namanya bakwan. Kenapa saya mengatakan saya datang terakhir menjiplak dengan keliru? Karena saya mengatakan ramuan tepung, sayur dan garam yang ibu buat yang asalnya namanya bakwan, saya rubah jadi cilok. Itu saya menjiplak dengan keliru. Ngerti maksud saya? Kalau saya menjiplaknya dengan benar bagaimana? Tetap saya namakan bakwan, bukan cilok. Kan nggak masalah saya menjiplak, betul. Oke, saya bantah terus, tenang aja tuh. Semua lu ngomong tuh gue bantah semua terus. Ya. Kenapa? Karena dari awal-awal lu mengatakan lu sudah menjiplak, itu kesalahan lu. Lu udah ngomong udah pertama kalau menjiplak kan, berarti itu kesalahan diri lu. Lu menjiplak ketika gue bikin bakwan, lu jadikan, lu katakan itu Cilok. Cilok. Dan lu udah salah. Pertama lu mengatakan itu menjiplak. Lu menjiplak. Oke, pertama itu harus kesalahan. Begini itu namanya. Jadi bedakan antara ketika gue balik ke lu duluan bikin bakwan. Ibu yang duluan. Gua duluan lah. Ya. Lu baru lu kan. Ya, aku yang kedua. Aku bilang terus aku mau tulis tak udang aja nih bawah. Kayak gini. Pertama, macam kayak gini pun nggak ngerti sih ya, namanya si Turut memang otak udang, nggak ngerti saya, serius juga. Sesimpel apapun nggak bisa ya, saya nggak apa-apa. Karena dia itu otaknya udang dan otaknya itu kita balikan kamera dulu. Ya. Oh diam, aku jelaskan. Oke. Gue, terus gue lah, enak ngomong gue. Kita kan bakwan, tepung, sayur, garam. Bumbu lah, senang saya suka bumbu. Ya, bumbu. Ya, lo juga sama tepung, sayur dengan bumbu. Namanya cilok. Oke, lu katakan cilok. Gue jadi bawang kayak gini. Pertama, ketika gue bikin nih pertama tepung, sayur dengan bumbu, dengan ramuan, umpamanya tepung diaduk dulu, nggak ada kan? Diaduk dulu, terus masukin sayur pelan-pelan, oke? Bumbu dimasukin, dan gitu katanya goreng minyak panas. Ini jadi bawang. Oke. Gue bikin seperti ini. Dengan teori gue seperti ini. Oke. Sekarang si Trut nih. Trut bikin. Pertanyaannya saya, ketika si Trut itu mencontek punya saya, secara otomatis dia sudah mengatakan dia mencontek. Karena dia mengatakan dia sudah mencontek. Dengan mulutnya sendiri dia mengatakan dia sudah mencontek. Tapi ketika si Trut ini yang BG gini, nggak tahu apa-apa nih. Dia nggak tahu gue bikin bakwan, tapi dia bikin lain. Ya oke. Dengan ramuannya sama, tepung, sayur dengan bumbu. Si Trutnya si BG ini karena dia nggak tahu ya. Ketika si Trut sudah mengatakan dia mencontek, sudah habislah cerita kita karena Trut sudah mengatakan mencontek. Tapi ketika si Trut yang BG ini tidak mencontek, sekarang kita tidak mencontek, telur, sayur, bumbu, dia bikin ramuan dia sendiri. Oke, dia katakanlah bikin ramuan itu tepung, sayur ini menceplok aja lah, masukin aja suka-suka lu lah, kata dia bilang gitu kan, nggak usah teratur. Nah dengan bumbunya jempol-jempol gitu kan, lalu masak namanya dengan goreng minyaknya nggak usah panas-panas, suka-suka lu lah kan gitu kan. Nah oke. Lu nggak tahu nih, tiba-tiba lu ada inisiatif sendiri, tambah telur. Kan kita nggak tahu nih. Tambah telur. Dan gitu, dan ketika itu lu katakan namanya cilok. Tetap saja lu tidak akan dikatakan mencontek, karena ini adalah buat pikiran lu sendiri. Suka-suka lu mau namain cilok kek, mau namain pisang goreng kek, mau namain apa namanya? Pisang goreng, mau namain apa yang biasa? Namanya tetap cilok. Iya, gua upamakan. Lu ketika lu mengatakan yang ini kayak gini bahan yang sama ini, lu mengatakan ini cilok kayak pisang goreng. Suka-suka lu. Kalau sebelumnya kan namanya bakwan. Jangan nangis. Tetap aja lu tidak akan dikatakan mencuri ide, ya, mencuri ide gue, karena ini adalah hasil kreativitas lu sendiri. Oke, udah balik. Lu lah
bikin apapun, ya pasti ketika lu dari awal lu mengatakan gue nggak tahu lu bikin kayak begini. Tapi kalau dari awal lu mengatakan lu sudah mencuri ide orang dengan gini, walaupun tambahin telur lah, tapi lu yang lakuin karena lu tahu itu. Oke, Bu, kita samakan dengan ini, yang satu bakwan satu cilok. Ibu kasih besar bukunya. Coba Ibu baca Al-Baqarah 210. Kita ulangi, Bu, yang tadi. Ya, kita ulangi ya, teman-teman ya. Gini. Lu udah ngerti kan? Otak lu udah ngerti kan? Lu udah ngerti kan apa yang gua katakan ini? Iya. Masa Quran gua yang ketinggian di otak lu. Iya. Ngerti nggak lu? Perbedaan antara menjiplak, mencuri itu dengan tidak. Lu ngerti kan itu dulu, sebab otak lu tuh memang otak udang masalahnya. Ngerti? Oke, Bu. Ngerti dulu, kan? Iya, ngerti. Gak jiplak. Menyadur ya, menyadur. Iya, menyadur. Lu nggak bisa baca, lu baca Quran juga nggak bisa baca lu. Quran menyadur Bible, tapi dengan keliru. Kalau jiplak nanti kan ya udah. Quran menyadur Bible dengan cara yang keliru. Silakan dibacakan dulu Al-Baqarah ayat 210. Nanti analoginya Ibu bagus itu, mantap tadi kan tadi. Masalahnya gue pintar, masalah gue ini nggak suka bilang hotel. Kalau gue bilang hotel itu nangis hotel tuh masalahnya. Mantap. Pintar. Kalau gue nggak ngomong gitu nangis hotel Ya, itu. Hotel itu. Mantap. Coba bacakan. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Oke, di situ kan ada kata datang, ada kata di balik awan, ada kata beserta malaikatnya. Datang di balik awan, malaikat, betul. Siapa yang datang di situ? Allah. Ya udah buat. Bukan Allah. Azab. Ibu Yudi, ayatnya itu Allah, jangan tambah-tambahin aja. Itu adalah azab Allah. Masa silakan. Ya, coba buat kertas kayak tadi. Bentar. Kalau gua jadi lu, gua udah malu ngadepin gue. Kenapa? Karena semua narasi lu tuh bisa gue bantah, tapi lu tuh nggak punya kemaluan. Ada nih. Mau berdebat dengan gua yang pinter kayak gini kan? Lu tuh udah nggak punya kemaluan, nggak punya apa, masih juga mau berdebat? Silakan. Oke, berarti cilok yang aku buat bentar. Iya, makanya sabar. Ya. Oke. Udah. Itu yang cuma seperempat itu udah ngerti. Ya, silakan. Oke, berarti yang dibuat setelahnya sama seperti cilok tadi, Allah. Betul. Cilok itu Allah. Ketiganya apa? Tepung, garam dan bumbu tadi. Datang, awan, dan malaikat. Ya iya dong, Bu. Datang, awan, malaikat. Itu Allah. Nah, coba kita lihat kitab yang sebelumnya. Lo sabar dong. Lu itu nggak bisa. Ini ada bentar. Lu tuh malu-maluin ya. Kenapa? Gue malu lu kalau jadi lu. Kenapa? Karena gue udah analogikan tadi ya yang paling mendasar. Ketika lu beli kulkas, gue nggak tahu apa-apa. Terus tiba-tiba lu mau tuh nyerang gue. Nggak ngamuk. Iya, gue analogikan sama otak lu tuh segini. Ya kan kita anggap dua-duanya benar. Lu ngamuk. Bentar dulu. Hai, lu beli apa? Adik gue ya. Lu ngintin gue ya. Lu nggak tahu ya mau beli barang lain. Lu nggak mau ceritanya gue analogikan kepada lu yang otak lu memang segitu. Jadi ini ada data nih. Segitu. Ada data, boleh. Gue udah bilang, gue kagak tahu. Gue dengan gue selama gue bilang gue kagak tahu lu beli karena gue mempunyai pemikiran. Memang kulkas ini memang bagus, jadi gue beli. Bukan gue mencuri ide lu. Jadi sekarang yang bego itu siapa? Lo, karena nggak tahu apa-apa. Lo udah menuduh orang, marah-marah ke rumah gue, kayak orang nyegleng. Gue analogikan sedetail itu, lu nggak ngerti gitu. Jadi gue gimana?
Ya udah kan kita membenarkan dulu kedua-duanya, Bu. Ya kan? Jangan ada doktrin. Oke, saya tunjukkan ya. Aduh, sorry. Kualat ini sama ibu-ibu, teman-teman. Bu, di kitab sebelumnya narasinya begini. Ya. Ini. Tuh. Tampak tanda anak manusia di langit. Di mana tuh? Markus 13. Markus 13 berapa? 24 sampai 32. Markus 13:24. Bentar, aku cari dulu. Ya. Habis Markus 24. Markus 13. Ini kan udah kelihatan, Bu. Ngapain dicari lagi? Oh, aku nggak baca. Aku nggak suka itu karena kami tuh memang. Markus 13 berapa? 24 sampai 32. 24 sampai 32. Ya. Kan? Nah, di sini kan ditulis segera sesudah siksaan pada masa itu. Ya, tuh. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dan langit dan kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu. Bentar. Markus 13. Iya, ini Markus 13 nih kan. Betul nggak? Markus 13 nomor. Ini apa ini? Ini. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Markus 13 ya sudah baca Markus 13. Sama. Markus 13. Oke, betul. Lanjut. Oke, aku baca ya. Pada waktu itu ya akan tampak tanda anak manusia. Anak manusia nih, bukan Allah. Kalau di Quran Ibu kan Allah. Di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan. Udah dua terpenuhi di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Harus ada kata malaikat berarti. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Udah terpenuhi. Datang awan. Bentar. Datang awan sama malaikat. Nggak ada. Ya apa di situ? Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya empat penjuru bumi dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Nggak ada nih sangkakalanya tuh. Ya udah malaikat deh udah terpenuhi kok yang semua. Iya sangkakala nggak ada. Ya udah saya kan baca ada. Ya udah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa sangkakala nggak ada. Mana tulisannya sangkakala di Ya situ? udah nggak apa-apa ibu. Yang terpenuhi itu datang. Nggak ada terus kamu makanya. Malaikat sama awan. Kan tadi kan Allah tadi kan datang. Awan sama malaikat. Udah terpenuhi yang tiga terpenuhi. Agak diam. Aku bagi nasihat ke kau tuh. Kau sudah menista Al-Quran. Kau jangan menista Bible orang terus. Saya baca ibu. Ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa deh. Saya kan baca. Sebentar buat. Gue serius sekali. Gue nasihatin orang satu kali. Serius. Gue nasihatin DAB, nasihatin res. Gue sekali aja. Udah itu gue nggak mau. Terserah lu mau jungkir balik. Begitu juga gue nasihatin lu satu kali aja. Oke. Coba diulangi lah. Bahkan isi Bible orang. Ya udah saya percaya yang di situ. Enggak nasihat gue. Iya kan gini loh. Ini kan yang saya baca ini kayak gini. Ya udah oke. Di sini nggak ada sangkakala. Lu Ya udah. kan ada. Bukti kan juga ada gue. Kalau di situ ada Ya sangkakala. udah gini aja deh. Saya percaya dibacakan ibu. Coba diulang. Ya diulang. Penyesal. Kenapa Bible orang? Ini yang kata kalian itu pada itu kalian Tuhan kasih turut kayak begini. Kalian udah nista loh. Nista Bible kalian. Kalian tidak ada tertulis sangkakala. Tapi ditambah-tambahin. Ya aku baca di sini. Buktikan kepada saya. Bukti di situ ada. Buktikan. Silakan. Kalau ada tertulis di
di situ. Yang ayat 31-nya, yang ayat 31-nya. Coba Ibu buka dulu, bandingkan coba. Markus. Sorry, salah saya. Matius 24, Bu. Ternyata yang di atas yang dibaca. Maklum lah, Bu, ini bukan kitab saya. Maklum, Bu, ini bukan kitab saya. Ya, Bu, ini apa? Matius 24 ternyata. Matius 24 ayatnya 29 sampai enggak lupa gue 31. Gue mau klarifikasikan kepada penontonnya bahwa si Truth ketika diberitakan Markus ini tidak ada kata sangkakanya. Saya mau klarifikasi seperti itu. Oke, saya ini oke, silakan coba ya. Markus mulainya itu dari Markus 24. Markus apa lah? Sorry, Markus lagi. Maklum, Bu, bukan kitab saya, Bu. Lalu merasa itu bukan kitab lo, terus nah. Ya. Coba lagi kedua. Kalau lo merasa itu bukan kitab lo tutup kitab orang, jangan dibuka lagi. Nah, ibu aja punya itu kitab. Ayo baca. Baca. Ini sudah menista Bible orang terus. Oke, baca dulu Matius 24. Menista Quran lu menista Bible orang terus. Lu ngomong manusia Pak. Aduh, kalau itu memang kena ban nanti aku. Serius. Coba pelan-pelan, Ibu nggak usah emosi dulu. Coba Ibu baca deh. Ibu baca dulu. Ya, baca dulu, Bu. Matius 24. 29 aku kalau orang ketemu orang kayak gini aku jijik loh, serius. Tapi kalian para oten itu kok bangga ya kayak gini. Bible kalian sudah dinista ya kan, masih senang aja. Emang saya akuan saya dinista, saya marah loh. Tapi kalian dia dan menista Bible kalian tuh senang aja, gak enak-enak aja ya. Ya, Ibu baca dong Matius 24. Coba Ibu baca. Lah kalian ini. Nah, ya, Ibu baca. Ya, teman-teman, git ini. Kalian senang her. Ya. Teman-teman ya, git bu ini ya, baca Bible. Kalian sudah Ya, silakan. Tapi akun saya dinista saya marah. Tapi kalau ketika Bible dinista, kalian malah senang, malah ketawa, malah happy. Ya, Matius 24. Sama orang penista Bible ya. Ya, ini Matius 24 nih, Bu. Karena aku salah baca. Kan Alkitab bukan kitab saya. Jadi maklum ya. Saya nggak tahu itu bukan dibaca. Ya. Itu orang terus. Matius 24. Saya baca Bible orang satu persatu dari ayat yang sebelumnya dan sesudahnya saya baca pelan-pelan. Karena kenapa saya tidak mau menista Bible orang? Saya nggak mau aturan saya dinista, maka saya nggak suka menista Bible orang. Nah, coba Matius. Betul. Ya, Matius 24, Bu. Matius 24. Pakai kacamatanya, Bu. Bukan kitab suci kau. Kau baca. Itu kan sudah penistaan kau tuh. Ya, Matius 24. 29 sampai 31. Teman-teman support Bu Yuni ya, Bu Yuni semangat, Ibu Yuni semangat. Ya, teman-teman ya. Ya, coba. Di mana tertulis di Matius 24 itu ada tertulis sangkakala itu. Silakan. Ibu baca aja 29 sampai 31. Iya, mana tertulis sangkakala di situ, Terus? Coba Ibu bacanya apa coba? Segera sesudah sisaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan bertanda dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ya. Pada waktu itu tanpa tanda anak manusia di langit dan stop dulu. Bentar. Itu datang. Sudah kau dia. Kau kata suruh aku baca. Kau stop lagi. Katanya aku mau cari. Ya, maksudnya pelan-pelan. Yang datang di situ siapa? Di mana tertulis ada sangkakala? Aku mau cari kata sangkakala dulu. Terus sangkakala lagi gitu. Ayat 31-nya itu coba. Ayat 31-nya coba. Matius ada kata sangkakala. Aku cari dulu. Ini tak bisa diskusi sama Ibu ini. Sebentar, aku baca tuh, tenang aja tuh. Coba 31-nya. Itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan dia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Oh ada, oke. Kan saya bisa lain terus. Udah.
Dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit dan satu ke ujung langit yang lainnya. Udah itu aja. Pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Udah. Mau sesungguhnya angkatan ini. Ya silakan, apa yang kamu katakan? Kasih koin-koin dulu teman-teman Bu Yuni, teman-teman. Tepuk tangan. Ya. Maha benar Yasu, itu Bu harus saya bacanya. Maha benar Yasu dari segala firman-firmannya. Oke, menurut ayat ini yang datang di awan-awan malaikat beserta malaikatnya siapa? Kan tadi kan di Al-Baqarah 210 datang di balik awan beserta malaikat Allah. Di Matius 24 29 sampai 31 yang datang di awan-awan beserta malaikatnya siapa? Allah bukan? Ngomong dulu terus aku. Ya, oke, saya ngomong. Saya ngomong. Ya, saya ulangin. Ya. Apapun kamu katakan, kamu diam. Ada itu. Karena ibu sudah membenarkan saya. Loh, kok berburu? Ya udah, silakan. Oke, saya ngomong. Saya ngomong. Oke. Yang dasar. Oke. Sekarang kamu ngomong apa? Oke, aku ngomong. Oke, Ibu diam. Ya, Ibu diam. Oke. Teman-teman, katakanlah bakwan tadi yang dibuat Bu Yuni yang saya baca, karena ini yang duluan, ya. Ternyata yang tepung, terus tadi apa tadi analoginya? Sayur dan bumbu, itu bakwan kan? Itu yang dibuat pertama. Ternyata yang ada narasi yang pertama dalam Alkitab, itu yang datang di awan-awan beserta malaikat, itu ternyata anak manusia. Sedangkan di kitab setelahnya yang datang di balik awan beserta malaikatnya Allah. Makanya saya analogikan seperti bakwan dan cilok. Ya, kitab sebelumnya itu bakwan, anak manusia yang datang di balik awan beserta malaikat. Anak manusia, bukan cilok. Datang kitab setelahnya yang datang di balik awan beserta malaikatnya Allah, cilok. Makanya saya bilang ini Al-Quran menyadur Bible. Kalau nggak mau ibu suka jiplak, ya kan, menyadur, ya. Al-Quran menyadur Bible dengan keliru. Nah, pertanyaan saya, kita netral aja ini. Loh, yang datang di balik awan beserta malaikatnya anak manusia atau Allah? Ini sebenarnya bakwan atau cilok sebenarnya ini? yang ini pertanyaan kamu aja terus. Lalu kamu pikir pertanyaan kamu itu gampang. Makanya pasti diam aja, udah gantian ya. Saya jawab sekarang. Ya, silakan. Ketika di dalam Bible tertulis yang anak manusia itu dikatakan Yesus, ya itu keimanan mereka. Silahkan. Di dalam sini bahwa yang turun adalah azab Allah, ya, katakan azab. Karena apa? Karena ini sama-sama dikatakan di sini tertulis bahwa nanti sesudah hari kiamat, sama-sama tertulis hari kiamat, sesudah hari kiamat sama-sama. Oke, sesudah hari kiamat sama-sama di dalam Bible tertulis bahwa anak-anaknya yaitu Yesus mungkin, ya, dan ada itu Allah. Sekarang kamu bertanya mana yang betul? Kejadian itu pun terjadi terus. Bagaimana lo bisa mengatakan bahwa Al-Quran yang salah, Bible yang benar? Kejadian belum ada terus. Itu terjadi. Ini adalah ketika kamu mengatakan bahwa Bible yang harus benar. Dari mana? Ya, Ibu terima dulu nanti nyambung. Ya. Harus dikatakan kebenaran. Belum tentu. Habiskan waktunya, Bu. Ya. Silakan. Jadi katanya umpamanya dikatakan bahwa ada itu, wow, di sini di Bible ini adalah Yesus anak itu. Oke, nggak apa-apa. Itu gimana mereka di sini itu? Jadi ketika kamu bertanya bahwa di Al-Quran salah dan di Bible benar, ini yang kamu pakai. Kebenaran apa yang kamu pakai?
Bukan berarti kebenaran itu harus ada yang duluan, baru yang belakangan itu harus salah. Oke, bisa analogikan. Ketika hidup saya, ada orang yang tulis tahun 2000 kemarin, saya udah meninggal nih. Dia menuliskan tentang saya duluan, tapi cerita dia itu salah. Tapi ketika ada orang menulis kemudian menceritakan hal yang benar, kan? Yang belum tentu penulis pertama itu dikatakan kebenaran karena dia mencutulis yang salah. Tentang diri saya dikatakan saya ini jelek padahal saya cantik, kan seperti itu, kebenarannya itu saya cantik. Jadi ketika ada penulis yang pertama itu mengatakan sebuah pernyataan bahwa adalah Yuli dari Cilegon begini, tapi semua yang dikatakan salah. Pokoknya saya sekolahnya di SMA Serang, padahal saya sekolahnya di SMA 1 Cilegon. Semua nih saya SMA 1 Cilegon. Ditulis di situ SMA 3 Serang. Pertama penulisnya. Ketika ada orang yang menulis yang nggak tahu sama sekali, ya tidak pernah membaca tulisan si katakanlah si Dewi. Pertama penulisnya itu si Dewi. Si Dewi mengatakan saya dulu sekolahnya di SMA 3 Serang. Kemudian karena si yang satu lagi si Yuli, saya katakan Yuli, dia tidak pernah membaca ya, tidak tahu apa-apa tulisan si Dewi. Dia menulis hal yang sama tentang saya. Diceritakan kepada saya dia bahwa saya dulu pernah sekolah di SMA 1 Cilegon. Jangan katai si Dewi itu yang penulis sudah jelas salah. Ini salah nih, harus diperbetulkan, diperbenarkan. Hanya karena dia penulis awal. Dia kamu menyalahkan si Yuli ini karena dia penulis yang kedua. Begitu. Saya analogikan yang sesimpel-simpel itu ya, semoga paham ya otak kamu yang otak itu. Ketika kamu mengatakan di Bible tertulis bahwa adalah Yesus yang turun, ya itu keimanan mereka, silahkan. Di dalam akun saya tertulis azab Allah yang datang karena sama-sama waktu itu sudah di akhirat. Bukan berarti kamu mengatakan bahwa Al-Quran mencontek dengan salah, karena kebenaran Bible pun belum bisa dibuktikan, dan kesalahan Al-Quran pun belum bisa dibuktikan karena akan datang coming soon. Jadi sesuatu yang datang kemudian belum tentu salah, dan yang datang pertama belum tentu itu sebuah kebenaran. Itu pegang kata-kata saya dulu. Jadi ketika Suguli mengatakan saya bersekolah di SMA 1 Cilegon, itu adalah sebuah kebenaran. Walaupun dia menulisnya nanti sesudah, karena dia sama sekali tidak mencontek, tapi dia tahu kebenaran saya itu pernah dulu sekolah di SMA 1 Cilegon. Hal sesimpel itu pun kamu nggak bisa ngerti, dan kamu udah menuduh bahwa Al-Quran itu salah dan menjiplak yang salah. Itu kamu itu ada tuduhan kamu yang nggak bisa dibuktikan. Kejadian itu sudah terjadi, dan kamu dengan fakta dan data bisa membuktikan. Begitu, karena sudah terjadi dan kita semua udah ada tahu. Ini coming soon, akan datang coming soon. Kamu bisa buktikan apa? Bahwa Al-Quran itu salah dan Bible itu benar hanya karena Bible duluan. Seperti itulah. Nanti kena ban lagi. Aku kalau ngomong-ngomong aneh-aneh ini selalu kena ban. Kenapa? Karena aku udah gak sanggup ngadepin otak kayak kamu terus. Otak udang, isinya tai semua. Kamu menuduh Al-Quran mencontek salah lagi loh. Jadi itu terjadi terus. Kebenaran apa yang ada di dalam Bible yang bisa kamu buktikan ke saya? Oh, kecuali sudah terjadi dan kita sudah sama-sama menyaksikan. Oh, benar Bible, benar. Karena memang sudah sama-sama kita saksikan. Loh, kemana ibunya jadi band lagi nih, jangan-jangan ibunya nih. Kayaknya di band lagi teman-teman. Makanya Bu Yuni itu jangan bilang otak itu, jangan. Ibu Yuni udah cukup peringatin Bu Yuni, hati-hati Bu Yuni ngomongnya hati-hati. Nggak lari dia itu ke band lagi, itu ke band dia tuh. Ada ngomong itu tadi loh, otak apa gitu kan. Ngerti nggak maksudnya saya itu? Jadi maksud saya itu begini teman-teman. Kan dari awal, ya dari awal kita buang dogma, katakanlah keduanya benar, begitu kan? Yang tertulis itu aja yang kita baca, kita nggak usah berasumsi. Ya, oh itu kitabnya nggak benar, oh ini kitabnya nggak benar, nggak usah. Kita baca aja yang tertulis gitu loh, kita benarkan semuanya, kan begitu. Tadi di awal Bu Yuni kan buat ramuan pertama, tepung, bumbu, garam, ya, tepung, bumbu, garam, itu namanya bakwan, ya, namanya bakwan, ya. Ini ada narasi dari yang setelahnya, ramuannya sama, tepung,
sayur, garam, tapi cilok. Kan berbeda kan? Tadi sudah saya baca, ya, yang datang di balik awan beserta malaikatnya anak manusia. Kalau di Quran yang datang setelahnya, yang datang itu nggak ada loh ajab Allah loh. Allah, nggak percaya nih teman-teman. Yang datang itu Allah, bukan ajabnya, tapi Allah yang datang. Aduh, gimana? Coba ini Muslim mungkin, dikira mungkin ada pembanding ini ya. Selamat pagi. Pagi Pak RJ Muslim tidak? Alhamdulillah Muslim. Oke, Pak RJ, saya host. Pak siap. Oke, Pak RJ, coba open cam benar-benar yang tertulis saja Pak. Kita nggak usah Quran salah, Alkitab salah, buang dogma itu Pak, buang dogma itu ya. Silakan Bapak saya perbesar ya, buka Al-Baqarah ayat 210, buka. Aku cuma satu device, Bos. Oh, kalau gitu saya perbesar kalau begitu, biar saya aja yang buka. Enggak gini, Oke. aku gini aja. Kan ini temanya ini Quran Jiplak Bible, tapi keliru. Coba Anda jelaskan dulu. Waduh, ngulang-ngulang lagi Pak RJ. Bentar ya. Ya, aku kan baru masuk. Bos. Jiplak belum tentu suatu kesalahan Pak. Nggak apa-apa. Jiplak itu apa arti jiplak? Menyadur berarti kan meniru dari yang sebelumnya. Gini Pak RJ, sebentar ya, gini sebentar gini ya. Tadi narasinya udah enak sama Bu Yuni. Sorry, apa kameraku kok nggak nongol ya, Mas? Sorry. Iya Pak RJ, percuma juga buka kamera tapi nggak membuka Quran. Oh, Pak RJ buka satu device, Bos. Oh gitu. Oke. Ya udah buka lagi. Nggak apa-apa. Aja, coba. Nah, lanjut. Jadi gini, narasi di awal gitu gini Pak. Kita buang dogma. Jangan katakan Al-Quran ini salah, kitab sebelumnya Alkitab ini salah. Kita benarkan aja dulu keduanya. Awalnya begitu. Itu kunci dulu ya. Ya, oke. Tadi setuju sama Bu Yuni. Terus saya analogikan seperti ini Pak. Bapak, Bu Yuni saya bilang kan, Bu Yuni ini adalah peramu pertama yang mengolah campuran tepung, sayur sama bumbu, itu namanya bakwan, ya kan? Nah, setelah itu datang setelah Bu Yuni, ada mengolah yang sama, meniru, ya, meniru Pak, yang dibuat Bu Yuni tadi, membuat ramuan tepung, sayur, bumbu dapur, tapi namanya bukan bakwan, cilok. Ngerti maksud saya Pak? Analoginya jauh amat, Bos. Oh, analoginya gimana? Lah bukan gini aja. Enggak, itu kan Quran Jiplak Bible, tentu ada yang biar Bapak paham dong. Maksudnya ini makanya ini sebelum itu ini mau saya baca. Sebelum itu kan gini aja, beberapa hal yang Anda rasa jiplak. Sudah Pak, sudah dibaca kan Pak. Masa diulangi lagi? Bapak aja nggak mau buka Quran. Aku kan lagi saya bilang satu device. Kita ngobrol aja lah. Ya udah, ini saya tunjukkan. Bapak kalau nggak mau nunjuk buka Quran, saya perkecil terus. Kecuali Bapak mau buka kitab Bapak, saya mau perbesar. Oke, Bapak baca. Lanjut aja, Bos. Oke, silakan Bapak baca. Dikiranya saya bohong. Oke, Bapak baca ayat ini. Bapak saya tanya-tanya ya. Pak, coba dibaca Pak. Aduh, kecil banget, Bos. Oh begini, hal yang juru, coba hal yang juru naila ayatiyahumullah ayatiyahumullahi. Enggak, ini aja translate-nya aja dulu. Oke, enggak apa-apa, translate coba Bapak baca ini, coba ini Mana? bentar ya, nggak apa-apa, langsung bahasa Indonesia aja. Silakan Pak. Adakah mereka tunggu-tunggu Selain an itu yakni Pak, yakni terus datangnya kepada mereka. Siapa yang datang Pak? Siapa yang datang? Datangnya kepada mereka Allah. Yang datang Allah. Coba datangnya bagaimana? Dalam baca. awan. Tuh. Dari awan. Nah, dia bawa siapa? Dan para malaikat, dan diselesaikan urusan urusan dan kepada
Allah dikembalikan turja'ul umur, urusan itu, urusan itu betul kan? Pak, saya tanya kepada Bapak, siapa yang datang dalam naungan awan beserta malaikatnya? Siapa yang datang? rahmat Allah. Udah jelas-jelas Allah kok, rahmat Allah, Pak. Pemahaman kita itu Allah, ya Allah. Gak ada, Pak. Tapi pemahaman kita itu Ya rahmatnya rahmatullah. Ya Allah, susah banget jujur orang Islam ini ya. Waduh. Enggak, gini, coba Ya Allah. yang bilang dijiplaknya dari mana? Kalau Makanya saya tanya kepada Bapak jujur melalui ayat ini. Oke, Yang datang, ini. bentar, yang datang dalam naungan awan dan malaikatnya siapa? Rahmat Allah. Ya Allah, mati lagi. Gak ada ayatnya, Pak. Ya tiyahumur rahmatullah, gak ada, Pak. Bang, ketika Allah menurunkan rezeki kepada umatnya, apakah Allah itu turun langsung? Tidak, rahmatnya yang Pak, kita turun. baca aja yang ada. Nah itulah, jangan dipersempit gitu loh. Ya Allah, matilah kita teman-teman. Sakit kepala kita ini. Enggak, udah gini aja. Ya udah deh, yang ya. itu tadi jiplakan mana? Coba. Ya Bapak jujur dulu, siapa yang datang? Ada kata datang, ada dalam naungan awan, datang satu. Bagaimana dalam naungan awan dua, beserta malaikatnya tiga kan Pak? Siapa yang datang seperti itu? Siapa yang datang di balik awan beserta malaikat? Allah. Ya udah lah, adalah ya. Nah udah gitu, makanya sekarang Anda tunjukkan ke saya, iya jiplaknya mana? Jiplaknya mana? Sebentar. Nggak ngerti lagi saya ini teman-teman ini. Waduh. Matius berapa tadi Oten-Oten? Oten-Oten Matius berapa? Sebentar. Oten-Oten saya lupa tadi, Matius berapa tadi? Sebentar, saya buka kitab sebelumnya ya. Kan kita anggap sama-sama benar. Oh ini Pak. Coba Bapak baca. Matius. Pada waktu itu, Coba pada waktu itu. Enggak, ininya dulu, ayatnya apa tuh nama Matius? Yang ini. Matius 24 ayatnya mulai 30. Pada waktu itu akan tampak Terus tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan, di langit, di atas awan-awan di langit, terus dan segala kekuasaan dan kemuliaan. Oke, baca yang bawahnya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya. Nah, terus dengan meniup ya sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit. Oke. Nah, yang satu ke ujung langit yang lain. Oke, saya tanya kepada Bapak, siapa yang datang di awan-awan beserta malaikat-malaikatnya di ayat ini? Di situ kalau saya lihat kemuliaannya, Hos. Anak itu kemuliaannya. Wah, dengan segala kekuasaan dan ya kemuliaannya. Allah, ini loh Pak yang datang itu ini anak manusia Pak, anak manusia. Terus dalam lanjut ke ininya. Mana tadi nih? Itu ini anak manusia. Iya, oke. Yang datang itu anak manusia, betul. Ya udah saya balik. Saya balik kamera saya. Di ayat sebelumnya ini kan kita posisinya netral Pak. Kita benarkan semuanya. Yang datang ini kan duluan, yang didefinisikan Bu Yuni sebagai bakwan itu ini anak manusia. Yang datang di balik awan beserta malaikatnya anak manusia, bakwan. Kemudian kemudian ada kitab sesudahnya yang datang di balik awan beserta malaikatnya Allah. Bukan abang. Gimana? Itu kan saya bilang tadi, pemahaman kita itu Allah tidak pernah turun ke bumi. Yang turun itu adalah rahmatnya, bang. Oke? Kita nggak lama-lama. Tadi kan kita baca
Alkitab nggak kita tambah-tambahin. Oke. Betul. Kemudian Al-Quran nggak kita tambah-tambahin. Betul tidak, Pak? Oke, ya udah gini. Nah, kalau ada, Bu Yuni kan buat bakwan tadi. Ini katakanlah orang-orang yang membaca Alkitab, kitab sebelum Quran. Loh, yang datang nanti itu bakwan di balik awan. Ya kan, berserta malaikatnya. Bakwan itu maksudnya anak manusia yang dalam naungan awan. Loh, kok di tempat kalian itu yang datang di balik awan dalam beserta malaikatnya kok Allah? Loh, ini bakwan yang datang, bukan cilok. Ini bakwan loh ini. Kok kamu bilang cilok? Oke, kita baca Al-Quran sebentar. Kita baca Al-Quran. Oke, sekarang bisa doktrin boleh ya. Doktrin boleh. Silakan Bapak berkelit kalau mau. Apa pembelaan Bapak supaya Quran ini dibenarkan sama orang yang membaca kitab sebelumnya itu? Coba, bagaimana Bapak menjelaskan cilok ini sebenarnya bakwan cilok ini? Atau sorry maaf saya, sebenarnya bakwan di kalian itu sebenarnya cilok. Bagaimana Bapak bisa membuktikan? Silakan Pak. Supaya tidak dikatakan menjiplak dengan keliru. Udah jiplak, keliru nyebut. Silakan. Kan tadi saya sudah bilang dari awal, pemahaman saya yang datang itu bukan Allah tetapi rahmatnya. Selesai. Ya ini, Anda terima tidak terima itu keyakinan saya. Oke. Saya mau tanya. Oke, saya tanya, izin boleh? Bentar Pak, belum selesai. Apa pembelaan gitu. Bapak RJ? Itu apa pembelaan Bapak supaya Bapak sebentar ya, supaya Bapak tidak dituduh menjiplak tapi keliru. Seandainya begini Pak, ramuan yang dibuat adalah tepung, sayur, garam, namanya tetap bakwan. Enggak Bapak katakan cilok. Oh iya benar, bakwan itu. Ya namanya tepung, sayur, bumbu dapur, betul bakwan, betul. Kata punya orang. Sabar dulu dong. Maksudnya Anda coba bukakan original tag-nya dulu. Saya pengen lihat original tag Anda. Berat memang teman-teman, berat. Bapak pembelaannya apa? Maksud saya Bapak itu pembelaannya saya itu yang datang dan turun itu bukanlah Allah tetapi rahmatnya. Itu sudah saya analogikan tadi seperti Allah. Sebelumnya apa? Udah gini, seperti yang saya bilang tadi di awal. Allah menurunkan rezeki. Sebelumnya apa? Allah menurunkan rezeki itu karena Allah itu turun langsung, tetapi rahmatnya. Ya udah, berarti gini. Oh, bukan anak manusia yang turun. Sebentar. Original tag-nya dulu, sebentar. Biar kita lihat jiplak bener jiplak enggak gitu loh, Bang. Berarti Bapak, sebentar dong. Gantian Pak. Berarti Bapak mengatakan bahwa mengklaim cilok itu benar begini. Berarti Bapak mengklaim, oh, yang datang di balik awan beserta malaikatnya itu bukan anak manusia, itu bukan bakwan, tapi rahmat Allah sebenarnya di situ, betul? Bukan anak manusia, betul? Saya di situ tidak ada anak manusia, Bang. Ya, manusia, anak manusia kita. Makanya pembelaan Bapak itu apa? Pembelaan Bapak itu apa, Pak? Gini Pak, maksud saya itu begini. Yang namanya menyadur atau menjiplak tentu sudah ada acuan pertama kan. Dari mana kita katakan uang itu palsu kalau tidak ada uang yang asli, betul? Betul kan? Ya. Tentu dasarnya sudah ada di awal kan. Kita ini narasinya narasi logik aja deh. Kita nggak usah membela-bela yang mana-mana, betul? Komparasi kan gitu ya, komparasi. Iya, betul. Nah itu makanya ada narasi. Sebentar, ada yang narasi datang di balik awan beserta malaikat. Di kitab sebelumnya itu anak manusia, tetapi di kitab Bapak yang datang seperti itu Allah, rahmat Allah. Dirubah lagi. Bang, saya dari awal sudah bilang begitu. Anda tidak bisa lagi berkelit. Berarti Bapak ingin mengatakan yang datang itu rahmat Allah, bukan anak manusia. Kalau di kitab Anda saya nggak tahu, tetapi kalau di kitab saya itu rahmatnya. Mati lah. Gitu, mati nih jangan. Berarti seharusnya anak manusia itu adalah rahmat Allah.
Lah, bang, itu kan di kitab Anda anak manusia, di kitab saya enggak kan? Halo, nggak paham maksudnya, nggak paham, bapak itu nggak paham. Jadi kan ada pakai analogi nggak paham juga ya. Ya iya bang, maksudnya gini. Maaf, saya turunkan habis waktu saya ngeladenin orang yang muter sana muter sini. Bapak harus kita gini teman-teman, kita tidak lagi kita mereka itu salah, tidak. Al-Quran ini salah, nggak begitu. Kita tidak memposisikan seperti itu. Ya, cuma acuan awalnya ya kita mereka karena datang sebelum Quran. Ya, yang datang sebelum kita mereka yang datang, saya ulangi, di balik awan beserta malaikat itu anak manusia. Di dalam Al-Quran yang datang di balik awan beserta malaikat itu Allah. Apa pembelaan Bapak supaya mereka itu memahami sebenarnya cilok ini bakwan sebenarnya. Ya, bagaimana pembelaan saudara? Susah banget. Dan silakan teman-teman yang lain ya, yang muslim ya. Coba siapa yang muslim nih? Siapa yang muslim? Nah, ini coba domba hilang nih teman-teman ya. Supaya tidak dikatakan jiplak tapi keliru gitu loh. Ya, kalau jiplak benar kan nggak apa-apa. Memang bakwan kan tepung, betul. Bumbu, sayur, bakwan memang bakwan. Tapi kalau dinarasikan cilok, berarti kita harus mengakomodir si bakwan itu. Betul kan? Konsekuensinya seperti itu kan, teman-teman. Domba hilang. Pagi Truk, pagi. Anda muslim? Sorry Truk, sorry. Oten ya awal tuh. Sulit saudara. Oke, saya terus lanjutkan. Thank you. Iya, rahmat itu nggak ada tulisan rahmat dibilang rahmat. Nggak ada tulisan rahmat kalau dibilang rahmat, teman-teman ya. Macam-macam aja nih kelakuan kalian ini. Ya teman-teman ya. Waduh berat saudara. Ya kita undang Pak Andre. Ya silakan Pak Andre. Aduh, gimana ini teman-temannya ya? Coba apa pembelaan yang punya Quran ini teman-teman ya? Pembelaan yang punya Quran. Oke Bu, iya naik. Ibu Eva sepertinya sudah mendengarkan narasi dari tadi panjang lebar ya teman-teman. Silakan Ibu Eva, silakan apa pendapat Ibu tentang fenomena yang terjadi yang sudah dijelaskan. Silakan Bu Eva. Udah dengar toh? Udah, ya. Ya silakan. Ya, begini Bang. Silakan buktikan kebenaran Al-Quran oleh ilmuwan di seluruh dunia sudah terbukti. Bang, oke? Ada Gunung Pelangi, ada di Cina. Ada kota yang DPR-nya di bawah nol, ada Bukit Pilat Merah, ada Cekul. Kota kan Allah yang membuat gitu Bang. Sudah dari awal saya klaim dua-duanya benar. Saya klaim tadi di awal Ibu. Iya betul. Saya tidak menyalahkan keduanya. Saya netral ini, netral. Paham? Ya. Terus pertanyaan Abang itu apa? Pertanyaan. Ibu. Terus saran saya Bang, jangan pakai Qurano digital itu. Abang harus membuka Quran asli dengan artinya. Itu sumber terpercaya. Saya tidak sama Ibu, ayatnya sama. Untuk black propaganda hotel sudah jelas bisa nerocos dengan baik dengan bekal pelintiran itu Bang, udah matang kan? Tak heran lah. Untuk giring menjadi bingung Bu, apalagi pengikut yang di bawah tuh jiplak itu boleh tidak? Tentang Islam dan berkomentar liar Bang. Bentar Bu, jiplak itu boleh tidak? Boleh, nggak ada masalah dong apa? Quran adalah pelengkap Bang, pelengkap dari Alkitab. Bukan, saya tidak tanya Quran. Misalnya hukum waris Bang, hukum bagi warisan ada di Al-Quran. Hukum bagi warisan ada di Al-Quran, belum ada di Taurat maupun Injil Barnabas maupun Zabur. Kemudian kiamat, cerita tentang kiamat ada Bang di Al-Quran. Kemudian gambaran surga, mata air berbagai rasa ada di Al-Quran, di Zabur ada enggak?
Nggak ada, di Torah nggak ada bang. Kemudian ada cerita riwayat Nabi semua. Ada ada bukti mumi Fir'aunnya. Ada mumi Fir'aun, kalau abang tamasya kan udah lihat kan, muminya tuh ada barangnya. Jadi Quran tidak dusta bang, barangnya ada. Fosil Nabi Adam, abang kalau mau tamasya silakan. Ada fosil Nabi Adam, kurang apa bang? Oke? Gini maksud saya. Lengkap bang, oke deal ya. Oke, yang buat televisi itu misalnya Jepang di mula-mula, ya kan, mereka itu membuat televisi. Terus ada yang meniru, menjiplak oleh Cina, dibuat Cina itu dijiplak mentah-mentah. Tapi orang Cina, iya orang Cina mengatakan itu misalnya sepeda motor. Paham nggak kata saya itu, paham nggak ibu? Paham. Dia Seandainya orang Cina itu mengatakannya tetap televisi. Makanya orang Jepang itu udah ngomong, kalian udah jiplak tapi keliru lagi. Kami Islam itu tidak menjiplak, yang ngomong Quran, yang ngomong Quran itu tidak apa-apa ibu, udah dibilang. Lah kalau Torah ada kejadian, ada ulangan, apa Quran ada kejadian, ada ulangan bang, nggak ada kan? Jadi barangnya beda bang. Ada melihat Ibrani kan tulisannya dengan Arab berbeda kan? Tapi itu lengkap bang. Nah Allah itu disebut oleh nabinya dengan masing-masing bahasanya. Sudah jelaskan bang. Jadi Islam itu betul. Quran berbeda namanya karena itu di negara Arab. Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk untuk merubah jahiliyah kebodohan menjadi dunia terang bang, untuk malah ibu ceramah di sini dari Arab. Oke. Nah ibu malah ceramah. Quran tidak menjiplak Alkitab karena bentuknya beda. Kalian yang mengatakan Quran menjiplak Alkitab, iya kan? Jadi jangan kebiasaan otak yang buruk begini bang, framing terus kami dipaksa untuk menerima. Apalagi orang di bawah tuh yang kita banget kena cekokan langsung mencerita kami. Apa ini baik dan propaganda semacam ini? Mungkin Sunda dengan kuat propaganda Islam banyak malah masuk, atau harus kuat propaganda Kristen gitu loh bang. Kami jadi bisa ngerti gitu loh bang. Malah kami sibuk membalas kejahatan kalian, itu gimana sih bang? Gini bu ya, saya ulangin ya. Oke saya ulangin ya. Tadi saya sudah narasikan contoh Ibu Iva buat ramuan antara tepung, sayur dan bumbu dapur, itu namanya bakwan. Ya, tauge bentar ya. Ini ada orang setelah ibu membuat seperti ibu lakukan, meramu tepung, sayur dan bumbu dapur, tapi dikatakannya cilok. Oh, itu siapa yang mengatakan, tolong bang, siapa yang mengatakan itu? Ibu yang mengatakan cilok. Siapa yang mengatakan cilok? Kamu kan barusan bang. Contoh, masa contoh aja ibu nggak paham sih, mati lah. Oh ya, saya kalau ya salah. Terus abang ini memframing bahwa Islam mengatakan Alkitab adalah Quran. Aduh, abang berat bang. Maksud saya itu begini, bagaimana pembelaan ibu yang mengatakan ramuan dari tepung, bumbu dapur dan sayur mayur itu sebagai cilok, padahal itu sebelumnya disebut bakwan. Bagaimana cara ibu memahami bahwa memaknai bahwa betul-betul ramuan itu adalah cilok? Bagaimana yang mengatakan ramuan itu bakwan? Apa pandangan ibu? Oh, saya mengakui dan saya betul paham bahwa itu yang saya bikin tiru mereka itu adalah bakwan. Ya, orang yang mengatakan cilok otomatis saya salahkan. Karena saya pernah mengatakan bahwa itu cilok. Berarti dan orang yang mengatakan orang yang menuduh saya mengatakan cilok harus enggak, ibu yang mengatakan itu cilok. Apaan? Sebentar. Oten sungguh. Contohnya ya. Contohnya, oh berarti ibu ingin mengatakan bahwa sebenarnya bakwan itu adalah cilok ini sendiri kan? Betul? Betul. Bakwan itu adalah cilok ini sendiri toh? Betul? Ya iya, saya baru mendengar dari katamu itu. Ya, lo kata ibu tadi, ibu membenarkan narasi itu, bahwa kitab sebelumnya itu ibu benarkan narasinya bakwan. Kitab sebelumnya yang datang di balik awan, beserta malaikatnya. Yang datang di balik awan beserta malaikatnya itu anak manusia kalau di kitab sebelumnya. Kalau di kitab ibu, kitab apa bang? Yang datang di balik awan beserta malaikatnya itu Allah.
Oh ya, itu ayat berapa dulu bang? Aku ini ada Quran juga ini. Ya, Al-Baqarah. Oke. Al-Baqarah ayat 210. Al-Baqarah ayat 210. Oke. Al-Baqarah ayat 210. Waduh, buat Oke, abang udah buka Qurannya. matilah kita. Ya. Mana Saya buka lagi. Ya Allah, ya, Mas. Quran asli bukan digital, aku nggak mau yang digital. Aduh, saya Mana Quran yang manual bang? Kamu harus manual diganti dari saat ini, jangan pakai Quran ya. emang kalau Beberapa saya kali gini aku lah. mengatakan kepada Ya Allah, bang, hati. jangan pakai Quran digitalmu. Emang kalau saya tunjukkan mushaf Quran saya yang asli, ibu bisa mengartikannya? Ya udah, Quran ibu aja baca deh. Ya udah. Kan tidak punya yang terjemah. Ya udah, ibu baca. Ya udah, saya tunggu. Ya, saya tunggu. Ayat berapa bang? 200. 210. Ya, saya tunggu deh, ibu buka deh ya. Ibu buka. Berat, saudara. Berat. Jangan cukup pintar-pintar, kamu Ya. tidak bilang cilok, kamu memfitnah cilok bang. Ya, coba dibuka aja deh, dibuka. Coba saya terbesar ibu buka open cam. Nanti dikira kita bohong. Silakan dibuka. Jangan bikin kamu yang sudah pintar menjadi bodoh. Ya, coba ibu buka aja datanya. Ya Silakan ini buka. data ya. Open cam, Bu. Ibu nggak usah tunjukkan wajah, data aja. Ya iya, Ayatnya wajah aja. jelek nggak usah Ya, ditunjuk-tunjukkan. ayatnya aja. Silakan ibu setting dulu kameranya supaya nunjuk ke bawah. Iya betul. Ya, silakan ibu sendiri deh yang nyeting. Ibu sendiri yang nyeting. Ya. Silakan. Ini, bentar. Boleh. Ini ayat berapa nih tadi? 210 ya? 210, ya. Ya ini. Ya. Ini ya. Ya, dibuka. Langsung aku bacakan artinya ya bang ya. Boleh. Tak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya perintah Allah. Udah bang? Malah ada perintah lagi tuh. Tak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya perintah Allah. Oh, ada perintah Allah lagi gimana? Al-Baqarah iya ayat. Tadi ada ajab, ada rahmat, ada perintah. Dan malaikat dalam kitab yang bang. Matilah. Ini bang. Dan dengarkan dulu bang, dengarkan sayang. Dan malaikat dalam gumpalan awan yang dekat. Oke. Ini. Coba dibuka Qurannya, coba. Lalu minal alami wal malaikati bang. Ya, coba dibuka. Kemudian ini. Dibuka. Coba Bu, dibuka Bu. Kemudian masih mereka kemudian nasib mereka ditentukan bang ya. Kemudian nasib bentar. Ibu buka aja, ibu buka biar langsung dibaca ya. Kemudian nasib mereka ditentukan. Oke, nasib manusia Ibu bang, baca ya. kitab tafsirnya apa baca artinya itu? Ini arti asli bang. Coba dibuka deh, coba dibuka. Ini Al-Baqarah. Ya, coba dibuka. Ayatnya bang nih, ayatnya kan ini di bawahnya 211, di atasnya 210 bang. Kemudian nasib mereka ditentukan dan hanya kepada Allah saja semua persoalan dikembalikan. Sudah jelas ya bang? Tadi itu ada yang menafikan ajab, It's no problem. ada yang Okay. nambahin ajab, ada yang nambahin rahmat. Ibu nambahin perintah Allah. Saya mendukung betul rahmat Allah pun Yang ada ibu baca tadi apa? yang menaungi Nabi itu awan bang. Nabi berjalan dengan menderita penderitaan berpindah ke Madinah menaungi awan bang. Oke, nah ini jadi sudah Nggak cerita Muhammad, kita di sini nggak cerita Muhammad. ya. Naungan awan bisa meneduhkan perjalanan Muhammad. Kemudian begini bang, ini 210 artinya ya bang. Nih. Tak ada yang mereka tunggu kecuali datangnya perintah Allah. Nah, perintah Allah ditambahi lagi perintah Allah, bukan ajab. Ya, ditambahi ini gimana bang? Bukan ajab, tadi Bung Yuni bilang ajab Allah. Bukan, itu ajab Allah kan karena beliau mengatakan yang dibahas itu apa? Tidak kan bang, kita kan bang. Malah kita. Dan malaikat saya belum tahu apa yang beliau. Oke sebentar bang.
Mengapa Bu Yuni mengatakan azab itu tadi ceritanya apa, Bang? Ya nggak tahu, dia mengartikan ajab Allah, kata ajabnya aja nggak ada. Yang Ibu mengartikan datangnya perintah Allah, perintahnya aja nggak ada, gimana? Ya nggak tahu saya. Gimana? Nah, Bang, ini nih. Coba buka ayatnya yang ila ayat tiyahumullah itu, Bang. Apa artinya itu? Fi dzulali minal alami malaikati. Ya ini perintahnya kan, Bang? Coba apa artinya itu? Hal yang diruna. Mereka tunggu ya. Kecuali, Bang. Ila ayat tiyahumullah. Yakni betul. Datangnya Datangnya bagi mereka siapa? Dari Allah. Mana amrullah di situ? Kalau perintah Allah itu amrullah. Amrullah itu pimpinan. Aduh, gawat. Amrullah itu pimpinan. Coba buka ayatnya, buka ayatnya. Ini kayaknya Bang Adibi nih yang jujur ini, Bang Adibi nih. Makanya dia nih. Miladi majaa sama dulu bayina dulu Bang nih. Coba bentar Ibu, saya dulu. Oke, Pak Supri buka Al-Baqarah ayat 210. Coba dibuka. Pak Adibi muter-muter, Pak Adibi muter-muter, Pak. Nggak, kayaknya sinyalnya Pak Adibi. Ini temanya apa, Bang? Quran jiplak, Bible tapi keliru. Ya, boleh aku buktikan siapa yang jiplak, boleh? Enggak, kita udah terlalu panjang, boleh, Pak. enggak, jangan takut. Boleh enggak siapa yang Sebentar, jiplak? Anda buka Al-Baqarah ayat 210 Ya, dulu. boleh enggak kita dalam Al-Quran mau ke dalam itu? Kalau nggak mau buka Quranmu, kau turun aja kalau nggak mau buka Quran. Beda mengartikan membiarkan tersesat menjadi Allah Maha Penyesat, kurang ajar kan? Coba yang lain. Arti dipalsukan loh, Bang. Allah membiarkan orang mereka tersesat siapa yang dikehendaki. Ini Pak Kemudian Ijai memberikan ya. amal yang lain. Mengatakan Allah Maha Menyesatkan. Kurang juga betul propaganda belak. Kurang ajar kan propaganda. Karena ayatnya Allah yang menyesatkan kok memang. Apa sama antara membiarkan bayi tertidur dengan memberi tidur bayi? Benar apa? Betul. Ya. Goblok. Pak, aduh, jangan ngomong macam-macam, Bu. Nggak boleh maki-maki, Bu. Bentar, Ibu, tahan dulu. Cek dulu Qurannya. Bapak Iga Degu, Anda Muslim? Kenapa Allah menjadi Allah menyesatkan? Allah itu artinya di Quran yang asli Allah membiarkan tersesat orang karena marahnya Allah. Oke? Bukan Allah Maha Menyesatkan, Ibu sabar Maha dulu. Menyesatkan. Dan itu sampai berkerut, aku ngambek loh. Ngapa Ibu nggak mau ngomong? Dia itu membelokkan ini bahasan digital dia itu udah. Oke, Ibu sabar dulu ya. Mana berani, Bang, digitalmu itu. Iya, sabar. Oke? Tunggu dulu. Coba Pak Iga Muslim tidak, Pak? Anda Muslim tidak? Apa Quran asli mereka bantah ini? Jangan coba-coba ya, Oten. Ya, mau membantah Quran asli untuk membenarkan propaganda biakmu. Jadi kamu mengimani Quran palsu bikinanmu begitu? Ibu menunjukkan ayatnya, Ibu nggak mau. Nah, ini ayatnya, Abang nggak mau lihat. Ini, terus aku Mana? Ibu nggak bisa nggak open cam. Bangkan. Ini ya. Coba Nasara, Anda Muslim? Nasara? Nah, ini dia. Muslim. Sebentar. Bang, on cam aja, Bang. Mukamu hancur kayak gitu, Bang. Ini kan on cam saya. Gitu. Iya, ini on cam saya. Bang Nasara ini Muslim. Iya, saya Muslim. On cam lah saya. Gimana? Nah, ini Oke, bisa. Bang. Bentar Ibu Eva, Kamu hancur gitu. Ya Allah. Bentar, ya udah saya on cam buka Al-Baqarah 210 ya. Mau Oke. apa aja. Cuma Oke, gini loh, silakan, Bang. buka Saya dulu. mau ngasih tahu Bang silakan. AI ya. Salah terbesar. Ini udah saya on cam. Iya, bentar Bu Iva. Ibu Yuni naik ya, silakan saya perbesar. Nasawa dibuka AI Al-Baqarah sekarang. 210. Oh, Bos. AI sekarang bisa ngadu Yesus sama patung, Bos. Tarung, Bos. Gimana, Bos? Apanya ini orang ini? Aduh. Bapak mau buka Al-Baqarah ayat 210 atau tidak? Aku kena band gara-gara Aduh. Saya dulu, ayo bahas efek. ajar boy Pak, ajar ini. Memang dia oten memang gitu. Oten memang oten. Ini teman-teman. Iya.
Iya, penyakit itu betul ya. Kami menerima maaf abang ya, karena kami sayang pada abang. Dulu tambah Juma, kalau tambah Juma lebih enak nih, Juma datang ya. Quran begitu dan Kalau Juma datang, ya, yang perempuan itu jadi 5 ya. Maka Juma hitungannya 3 perempuan Juma. Lagi lagi. Ini bang, kita lihat ya bang ya. Ayo puasa ini. Iya betul bang, betul Kak Yul. Masak bang, mati lah tuh. Bu Yuni tadi jujur, Bu Yuni mengartikannya ajab betul. Datangnya ajab Allah betul. Udah gedein gue terus, Ibu Eva mengatakan itu katanya perintah Allah. Oh, itu gak ada hubungannya dengan Allah bang. Ibu Eva dulu. Ya. Bu Yuni benar bang, bahwa apa itu awan kadang-kadang bisa menjadi azab. Bang, awan bisa menjadi azab bang. Kemarin kan badai awan badai ya, itu menutup Isra. Bentar. Bu Yuni silakan Bu Yuni. Gantian Bu Eva. Bu Yuni dibuka ayatnya, buka ayatnya nanti Bu Eva. Ya, saya pada berkata ya. Ya sepil, ayatnya sepil ayatnya. Ya, karena si Trut ini memang orangnya nggak bisa apa-apa. Kalau saya tidak tahu apapun tidak tahu, dia cuma hanya modalnya berkata. Al-Baqarah ayat 210. Kalau pakai perkata dia nggak bisa menerjemahkan Al-Qurannya. Silakan. Nah, umat terjemahan. Oke. Silakan. Oke. Ya, silakan. Hal yang zuruna illa ayyahumullahu fi dulal minal ama apa minal ya ada yang ya lanjut ada yang mereka tunggu-tunggu hal yang zuruna illa kecuali datangnya yang datang ini apa? An yakni. An itu yakni. Ya, oke. Di sini kan adanya datangnya. Oke, datangnya Allah di sini ayat yahumullah kan kepada kita. Oke. Datangnya Allah. Ayat yahumullah ini apa? Terus apa artinya di situ? Datangnya kan lu gak pengen dalam kurungnya kan azab kan, lu kan gak pengen azabnya kan, lu pengennya datangnya Allah kepada mereka. Iya, gua iyain terus, gua ngikutin lu. Lanjut, silakan. Datangnya Allah kepada mereka dalam naungan dari awan bersama malaikat, sedangkan perkara makanya nggak mau dia telah diputuskan kan perkaranya pun mereka pun nggak mau nggak apa-apa sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Oke, di sini oke. Di sini si terusnya nggak mau azab, dianya maunya Allah. Nah, dalam pengertian ini itu di sini dulu, jika kamu tergelincir dalam kesesatan, bukti-bukti yang nyata sampai kepada kalian, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Ketika di sini datangnya azab ini dalam kurung. Kenapa di dalam kurung? Supaya orang-orang yang BG seperti si Truknya tahu bahwa yang datang itu bukan Allah tapi azab Allah. Ya seperti itu. Kenapa dia harus di dalam kurung? Supaya orang yang tidak mengerti seperti Truk yang BG dia menafsirkan Al-Quran sekehendak dia. Bukan saya yang menafsirkan, Ibu tadi yang bilang rahmat Allah loh Bu. Pak JR mengatakan yang datang itu rahmat Allah bukan azab. Siapa bilang azab? Siapa yang bilang azab? Siapa yang bilang rahmat? Tadi bapak laki-laki namanya JR. Coba mana muslim lagi, coba muslim naik sini, muslim yang mana yang benar nih? Azab, perintah atau rahmat yang datang di balik awan? Oke. Sudah. Begini ya. Udah Ibu Eva gantian, Ibu Yuni gantian ya, nggak apa-apa ya. Aku tunggu lapar. Silakan Bu Yuni, silakan. Ya.
ketika di sini yaitu pada apa hari apa ini, pada hari akhirat nanti ya. Makanya di sini tertulis dalam akhirat. Tanyakan kepada berapa banyak ini. Oke, di sini nanti bantaknya ada akhirat. Makanya di sini kenapa ditulis azab, supaya orang-orang mereka menunggu pas hari penghakiman. Yang mereka itu adalah azab Allah di sini. Jadi azab di sini. Kenapa di dalam kurung yang si Trud ini? Yang Trud sama sekali nggak bisa bahasa Arab pun sama sekali nggak bisa. Dia sendiri nggak bisa mengartikan Al-Quran. Saya Trud, kau artikan Al-Quran, aku Trud suka kau lah. Ya udah kan ibu yang ibu gimana? Ibu loh, ibu tadi saya terima ibu aja. Ibu mandi bu, ibu mandi ya bu, ibu katanya mau sarapan. Bapak, bu nanti komalnya habis semua loh bu, kalau habis semua komalnya. Kita ganti ya, kita ganti. Oke, bentar. Biar saya sayang sama ibu, nanti komal akun ibu habis. 8, 9 kena ban gara-gara saya. Masa gara-gara saya bisa sampai kena ban lagi yang ketiga? Gantian Ibu Iva. Ya, Ibu Iva mengartikannya apa? Ya udah kalau udah diartikan sudah, silakan Ibu Iva. Silakan Ibu Iva. Ya, terima kasih Ibu Iva. Ibu Yuni, jangan naik lagi Bu Yuni, nanti Bu Yuni bilang yang macam-macam terban lagi nanti. Udah 8-9 terban gara-gara saya. Bu, diperbesar aja Bu, jangan di screenshot Bu. Iya. Oke, Ibu Yuni kan ajab. Yang datang itu ajab Allah di balik awan. Yang besar kan? Saya ditaruh yang di. Udah besar. Ini Ibu saya besarkan sudah. Tidak ada, tak ada yang. Ibu di ini aja di kamera. Udah nampak tuh, tidak ada yang mereka. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa Muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar.
Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya yang bertentangan dengan doktrin Kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes. Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi, karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi, karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah, karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit, yang dalam bahasa mereka disebut kabar, yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan.
Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus, apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan?" Dan Yesus katanya menjawab, "Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini, dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hambamu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini, dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan." Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, "Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit?" Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, "Mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama?" Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, "Dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa." Dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kami berkata, "Kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada nabi Anda." Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, "Kamu membuatku bermimpi." Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan,
Meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi, mereka menyebut kami hetairis atau asosiator karena kata mereka, kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami. Dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi, kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan Roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetarias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya, seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu, namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau
mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib, dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang, dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini, "Hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya." Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini, "Kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan." Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit katanya dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, "Dari mana datangnya unta itu?" Dan mereka bilang, "Itu dari Tuhan." Lalu kita bertanya, "Apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini?" Dan mereka berkata, "Tidak." "Lalu bagaimana?" kata kita.
itu dilahirkan. Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa nabi Anda yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu. Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi, dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan, dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah katanya berfirman kepadanya, Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana. Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat, dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.